Aku bermimpi sedang berada di sebuah kantor desa bersama banyak orang. Kami sedang mendaftarkan diri untuk meminta bantuan uang kepada pemerintah untuk rakyat miskin karena sudah banyak sekali rakyat yang kelaparan. Sebagian besar dari kami sudah tidak mempunyai uang lagi untuk membeli kebutuhan pokok dan sudah sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Aku dan orang-orang di kampungku sedang berdiri mengantri di tengah teriknya panas matahari. Aku masih menunggu giliranku dipanggil untuk mengisi formulir. Aku melihat para petugas di kantor desa itu kewalahan karena mereka menangani banyak orang yang menyerahkan formulirnya masing-masing. Akhirnya, seorang petugas memanggil namaku. Lalu aku duduk di depannya dan ia menyerahkan sebuah formulir padaku. Lalu aku mengisi formulir itu dengan penuh harapan bahwa aku akan menerima uangnya hari ini. Dan setelah aku selesai mengisi formulir itu, petugas itu mengambilnya kembali. Tapi petugas itu kemudian mengatakan padaku agar aku datang lagi nanti apabila dana bantuan itu sudah diberikan oleh pemerintah. Dan ternyata kami semua hanya disuruh untuk mengisi dan menyerahkan formulir itu saja, dan uang itu belum bisa kami terima langsung. Ternyata kami harus menunggu hingga dana bantuan itu diberikan pada kami. Bahkan petugas itu juga tidak tahu kapan pastinya uang itu bisa kami terima. Aku merasa sangat lelah dan kepanasan karena aku merasa aku sudah mengantri sejak pagi hari tadi dan aku juga sangat lapar dan aku ingin membeli makanan. Tapi aku hanya memiliki sedikit uang dan itu tidak cukup untuk membeli sepiring nasi. Aku melihat di dekat kantor desa ini ada sebuah restoran milik seorang wanita dan ia adalah mantan bosku. Aku berharap aku bisa makan di restorannya dengan gratis atau setidaknya aku hanya membayarnya dengan sedikit uang yang aku miliki. Lalu aku masuk ke dalam restoran itu bersama temanku. Mantan bosku itu melihatku, lalu ia menyapaku dengan ramah. Ia langsung menyuruhku untuk makan dan mengambil sendiri makanan itu di restorannya. Aku merasa sangat senang dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku mengambil makanan itu dan mulai makan. Aku melihat mantan bosku itu mempunyai seorang anak gadis yang bernama Berlian. Ia terlihat cantik dan ia memakai rok pendek yang berwarna pink. Aku menyapanya dan setelah itu aku melanjutkan untuk makan kembali. Tapi saat aku masih makan dengan nikmatnya, tiba-tiba dari balik bukit di belakang restoran itu keluar segerombolan gorila yang berwajah simpanse. Mereka langsung berlari menuju ke restoran tempat kami makan. Aku dan semua orang yang ada di restoran itu langsung menjadi panik dan kacau. Orang-orang itu langsung berlari meninggalkan makanan mereka. Gorila itu masuk ke dalam restoran dan langsung mengobrak-abrik restoran. Mereka menghancurkan piring-piring makan itu dan mereka juga terlihat sedang mencari sesuatu. Dan ternyata mereka ingin menangkap Berlian. Aku merasa gorila berwajah simpanse itu ingin merusak remaja yang memakai rok pink itu. Dan dengan sigap, aku dan beberapa orang lainnya langsung segera menyembunyikan dan mengamankan Berlian dari para gorila jahat itu. Mereka sudah membuat kerusakan, tapi sepertinya mereka tidak menemukan apa yang mereka cari. Lalu mereka meninggalkan restoran itu. Kami melihat mereka bergegas menuju kampung yang lain yang letaknya di seberang sungai. Gerombolan gorila berwajah simpanse itu berjalan melewati air sungai yang bersih. Dan ternyata mereka juga mengobrak-abrik air sungai itu sehingga air itu menjadi kotor. Dan setelah mereka sampai di kampung yang di seberang sungai itu, mereka langsung berbuat kerusakan di sana. Mereka membuat banyak sekali kekacauan dengan membabi buta. Keadaan sangat menegangkan. Aku dan orang-orang yang menyaksikan kekacauan itu merasa sangat cemas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar penduduk di kampung itu selamat. Dan kami juga berdoa agar gorila berwajah simpanse itu tidak menyerang kampung kami. Dan saat hatiku masih diliputi rasa tegang dan cemas, lalu aku terbangun dari tidurku.
Hikmah mimpi ini antara lain adalah: 1. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir Al-Quran, khususnya ayat-ayat tentang Bani Israel yang dikutuk menjadi kera yang hina. Dan di antara ayat-ayat itu adalah Surat Al-Baqarah ayat 65-66, Surat Al-A'raf ayat 166, dan Surat Al-Ma'idah ayat 60. Mereka dikutuk karena mereka telah bersikap sombong terhadap apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Walaupun mereka cerdas, tapi mereka memiliki sifat yang serakah dan juga merusak. 2. Mimpi ini adalah isyarat untuk kita agar kita mempelajari tafsir surat An-Nisa, khususnya ayat 160-161, yang artinya, karena kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang dahulu pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi orang lain dari jalan Allah, dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu azab yang pedih. 3. Adegan awal dalam mimpi ini menunjukkan gambaran dari kondisi rakyat dalam suatu negara yang sedang mengalami kehancuran ekonomi yang diakibatkan karena negara itu telah terjerat oleh hutang riba, sehingga rakyatnya banyak yang mengalami kemiskinan dan juga kelaparan. Mereka sangat mengharapkan bantuan uang kepada pemerintah untuk membeli makanan dan kebutuhan pokok lainnya karena mereka sudah sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. 4. Adegan berikutnya saat Siti Rohana dan temannya minta makan pada sebuah restoran milik seorang wanita yang disebut sebagai mantan bos adalah simbol dari rakyat yang sedang kesulitan dan berharap diberikan makan oleh suatu negara yang melegalkan riba. Dan mantan bos itu juga berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi nomor 19 yang berjudul Imran Hussein dan Perumpamaan Dua Rumah. Yang dimaksudkan dari rumah mantan bos dalam mimpi yang sebelumnya itu adalah suatu negara yang berlandaskan sistem demokrasi. 5. Gorila berwajah simpanse adalah simbol dari manusia yang cerdas tapi serakah dan merusak. Dan itu mengingatkan kita pada sebagian dari bangsa Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah mengambil riba, dan mereka adalah para kapitalis global yang berlandaskan sistem riba. 6. Gerombolan gorila berwajah simpanse itu mencari seorang gadis yang bernama Berlian untuk dirusak, dan saat mereka melintasi air sungai yang bersih itu, lalu air sungai itu menjadi kotor. Itu adalah simbol dari perbuatan-perbuatan mereka yang merusak generasi muda, khususnya para wanita, dengan cara menyebarkan budaya dan pergaulan bebas, pornografi, minuman keras, narkoba, dan pengaruh-pengaruh buruk lainnya. 7. Pakaian yang dipakai oleh Berlian yang berwarna pink itu adalah simbol dari grup band K-pop Korea yang bernama Blackpink dan juga yang sejenisnya. Dan para generasi muda, bahkan termasuk yang beragama Islam, banyak yang sangat mengidolakan grup-grup musik itu, dan sikap itu sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam yang lurus. 8. Berlian adalah simbol sesuatu yang sangat berharga dan wajib dijaga, dan itu adalah simbol dari kehormatan wanita. Dan karena itu, para orang tua wajib untuk menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh budaya yang merusak, yang sangat mudah ditularkan melalui media internet dan juga pergaulan. 9. Gerombolan gorila berwajah simpanse itu merusak restoran, dan setelah itu mereka pindah ke kampung lainnya untuk membuat kerusakan juga. Itu adalah simbol bahwa mereka melakukan kerusakan di banyak tempat di seluruh permukaan bumi. 10. Mimpi ini sangat berkaitan dengan mimpi yang sebelumnya, yaitu mimpi nomor 21 yang berjudul Mencari Dataran Tinggi yang Subur untuk Mengungsi. Kaitannya adalah untuk menghindari pengaruh buruk dari para gorila berwajah simpanse itu, maka hendaklah umat Islam segera hijrah dengan cara meninggalkan segala bentuk perbuatan dosa dan maksiat dan hidup dalam kemuliaan,
yaitu menjalani hidup dengan berpegang teguh kepada petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan menjadi al-ghuraba. Allahu a'lam bisawab.